SMP Negeri 1 Nunukan Selatan CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Nurmiati SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama saya dengan guru pengajar praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik Ibu, kita lanjutkan percakapan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan pra observasi sebelum memasuki observasi, dan hari ini kita bertemu lagi di pasca observasi. Sebelum itu Bu, tujuan percakapan yang kita akan bahas pada hari ini itu pasca observasi, yaitu untuk mengevaluasi dan merefleksi hasil dari observasi di dalam kelas kemarin Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Ibu ya. Pertama Bu, bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin dalam kelas? Terima kasih Bu. Perasaan saya setelah saya melakukan observasi di kelas, saya merasa senang, saya merasa bahagia, dan saya merasa bersemangat setelah melakukan observasi di kelas. Oke, alhamdulillah Bu ya, dari rasa senang Bu ya. Senang. Oke, baik Ibu, ceritakan kembali area pengembangan pembelajaran Ibu di dalam kelas kemarin. Area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas, yang pertama itu aspek pengetahuan. Ya, di mana aspek pengetahuan itu dengan menggunakan langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Terus yang kedua dengan menggunakan aspek keterampilan dengan menggunakan media papan SPLDP untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi saya ulangi, jadi area pengembangan Ibu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di dalam pengetahuan Ibu memakai langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua adalah keterampilan, yaitu menggunakan anak-anak sudah mahir menyelesaikan permasalahan yang Ibu lontarkan kepada anak dengan memakai papan SPDB. Oke, baik Ibu ya. Yang berikutnya Bu, adakah hal-hal yang menarik dalam proses observasi kemarin Bu? Hal-hal yang menarik pada saat saya diobservasi di kelas, yaitu yang pertama pada saat saya memberikan breaking kepada anak-anak untuk memberikan semangat. Terus yang kedua pada saat saya menjelaskan, karena saya menggunakan media papan SPLDP, anak-anak bersemangat untuk menerima materi yang saya berikan. Terus yang ketiga pada saat anak-anak berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang saya berikan, dan pada saat siswa itu mempresentasikan hasilnya di depan teman-temannya. Oke, jadi hal yang menarik itu dalam artian siswa semuanya semangat dan antusias ya, dengan menggunakan papan media tadi. Oke. Yang berikutnya Bu ya, tahapan-tahapan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam proses observasi dalam kelas kemarin? Tahapan-tahapan yang saya sudah lakukan, yang pertama yaitu saya sudah membuat rancangan saya itu membuat modul ajar dan membuat media pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelum saya diobservasi di dalam kelas. Ibu sudah sangat siap ya? Oke, sangat siap kemarin. Saya juga perhatikan Ibu sangat siap, dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan lancar. Baik Bu, kira-kira nih Bu, dari kemarin observasi Ibu, kira-kira posisi Ibu dari skala 0 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana nih? Menurut saya berada di posisi sekitar 9,8 lah Bu. 9,8. Alhamdulillah Bu, jadi ada peningkatan Bu ya dari kemarin Bu ya. Nah kira-kira Bu nih, kira-kira untuk mencapai target 10 nih, kira-kira apa yang Ibu akan perbaiki atau Ibu kembangkan? Langkah-langkah yang harus saya kembangkan untuk mencapai nilai 10, yaitu saya harus lebih menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Terus yang kedua, saya akan meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik berdiferensi konten, proses, dan produk, dan membuat KSE, kompetensi sosial emosional anak. Oke, baik Ibu, jadi alhamdulillah jadi rancangan yang buat cukup menarik Bu ya. Jadi dalam artian modul Ibu yang Ibu buat adalah sudah berdiferensiasi, yang terintegrasi dalam PSE, yaitu proses emosional, sosial dan emosional Bu ya. Sangat luar biasa Bu ya. Kira-kira Ibu, untuk komitmen Ibu nih untuk memperbaiki hal tersebut, kira-kira siapa yang Ibu akan ajak untuk berkolaborasi
mengedukasi atau mengingatkan Ibu untuk ini perbaikan selanjutnya? Yang saya bisa ajak untuk berkolaborasi yaitu teman sejawat saya yaitu Ibu Ramna binti Laito SPD. Oke, baik Ibu ya. Jadi kapan kira-kira Bu yang Ibu akan lakukan hal tersebut? Saya lakukan insya Allah pada pertemuan berikutnya yaitu minggu depan. Setelah saya membuat rancangan saya yaitu dengan membuat modul ajar yang lebih berdiferensiasi. Oke, baik Ibu. Yang terakhirnya, maksudnya tambahan umpan balik dari Ibu kira-kira untuk selanjutnya untuk pengembangan kompetensi Ibu di dalam proses pembelajaran, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan? Yang saya ingin lakukan yaitu berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik di pelatihan di PMN mandiri ataupun yang di YouTube dan melakukan komunitas belajar di sekolah. Jadi Ibu akan lebih mengembangkan hal tersebut ya. Baik, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Ibu selama dari pra observasi dan sampai hari ini pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.